pengajian sebagaimana yang saya janjikan. Kita mulai dengan membaca qasidah Asma'illahil Husna sambil menunggu kawan-kawan yang belum datang ya. Silakan tuh dipegang bukunya, halaman nomor 14, halaman 14 ya. Halaman 14 kita mulain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi man akrama bin ni'ami, summa salatu alal mukhtari dil karami. Wallaha nas'aluhu taufiqa wa dhafara lihibzi asma'ihi sahlam bila sa'ami. Asma'uhu mi'atun illa biwahidatin fahfad biha tadkhulil jannati bisalami. Allahu rahmanun ar-rabbur rahimu bina, ab'adana al-malikul qudusu an saqami. Wasallimanna salaman mu'mina wa judi bihusni khatimatin fadlan ladal khatami. Wa ya muhaiminana amin li rawatina wansur fa anta azizun qasimul khasimi. Wajbur dha'ifa wa yal jabbarukum ma'ana, ya mutakabbiru antal khaliqun nasami. Ya bari'ay ya musawwiral khalaiqi, ya ghaffaru faghfir lana ya ghafiral lamami. Qahharu antal ladzi fawqal ibadi ala, wahabu bil ladunkal ilma bil hikami. Razzaqu tarzuquna bir rizqi was saati, fattahu tukrimuna bil birri wat tamami. Antal alimu fala taqbid bi arzaqina, ya qabidan basitan ubsut falam tulami. Ya khafidar rafi'an irfa' manazilana, antal mu'izzu lanal mudhillu zassanami. Wa ya sami'an basiran sun jawarihana min kulli su'in fa antal hakimul hakami. Wa anta adlum fala tus'alu amma qadait, bil fadli judya latifan anta dhul karami. Anta khabirun halimu ya azimu hafi, wa ya ghafuran aqil min dhanbina al-'idhami. Rabbu syakurun aliyyu wahibul minani, taj'aluna ya kabira syakirin ni'ami. Antal hafidul muqitu anta hafiduna, bihusni afiyatin fadlan ladal harami. Azzal hasibu anil misli awish syabahi, jallal jalilu anil hudusi wal adami. Wa ya karimar raqiban farrijil kuraba, wa ya mujiban adim suknaya bil harami.
يا واسعا يا حكيما يا ودود أدر على العباد سحابا دائما الديم ويا مجيدا إلها باعثا أمما يا ربي أنت شهيد غير منكتم الله حق وكيل ما لنا يا قوي سواك يوما أتى والناس بالندم رب متين ولي فالحميد له الحمد دوام المدى يا محصي الأمم يا مبدئا ومعيدا محييا النسم ويا مميتا أمت كل العدا بدمي يا حي أحيي قلوبا أنت قيومنا قوم لنا أمرنا يا واجد القلم يا ماجدا يا إلها واحدا أحدا يا صمدا قادرا مقتدرا الحكم أنت المقدم يا مؤخرا شافيا أمن فمنك الشفاء يا مبرئ الألم يا أولا آخرا وظاهرا أزلا يا باطنا وليا يا حي لم تنم يا متعالي يا من بر وتواب اكتب على الجميع معا يا حامي الحرم واستر عيوبا بدت يا خير من سترى وأنت منتقم يا قاهر الخاسم ويا عفوا رؤوفا قاضيا الوطر يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام إلهنا واعف عنا ربي واغفر لنا ووالدينا ومسلمين كلهم يا مقسطا جامعا اجمع تفرقنا أنت غني ومغني كافل العادم يا مانعا أنت ضار نافع راحم نور وهادي بديع الخلق بالحكم باقي ووارثنا أنت الرشيد ويا صبور وأفرج علينا الصبر عن حرمي ربي بأسمائك الحسنى دعونا بها فعاملنا في فضل الواسع العامم إليك ربي بأعمال توسلنا ثم لك الحمد في بدء ومختتم نسألك الله ربي حسن خاتمة ثم الصلاة على المختار والسلام من هو شافعنا في الحشر يوم غد يا حبذا شافع من رب ذي الكرم أنت تقول له اشفع تشفع وسل يا رب شفعه في الأحباب كلهم والآل والصحب
الصحب من هم أنجم أسود تجمعنا معهم في جنة النعيم أبياتها 40 باسطة سهل بها أمرنا يا واسع النعم سهل بها أمرنا يا واسع النعم سهل بها أمرنا يا واسع النعم. Amin ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah jauhkan kita dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari bencana, dari musibah, dan dari virus corona. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, bahasan kita tentang ibadah haji dan umroh ya. Itu yang di atas sebetulnya udah cukup bahasannya itu. Di halaman 100 itu udah cukup itu cerita babul haji wal umroh. Di situ kan ada di bawahnya itu ada kalimat yajibani ala mukallafin hurrin mustatiin marratan bitarohin. Ini saya nggak baca, terlalu panjang bahasannya ya. Kita langsung saja kepada wa arkanuhu halaman 204. Halaman 204 di situ ada bahasan wa arkanuhu, rukun-rukun haji ya. Jadi rukun-rukun haji disebut di sini satu ihram, niat ihram ya, nawaitul hajjah gitu. Yang kedua wa wukufun, itu di atas ya, wa wukufun bi Arafah. Yang kedua wukuf di Arafah baina zawalin wa fajri nahrin, waktunya antara zawal tergelincir matahari yaitu zuhur ya 9 hari Arafah, antara waktunya antara itu dan antara wa fajri nahrin, antara subuh hari nahar, hari lebaran. Maksudnya Arafah itu adalah rukun haji yang kedua, orangnya berada di situ. Kapan? Baina zawalin, antara tergelincir matahari lohor ya, lohor tanggal 9, antara lohor sampai subuh, yang disebut di sini wa fajri nahrin, antara lohor dan fajar ya, antara lohor dan subuh hari nahar, hari lebaran ya. Jadi orang wukuf mau asar boleh, mau maghrib boleh, mau malam boleh, mau tengah malam boleh ya. Karena nggak disyaratin untuk berdiam lama di situ. Yang penting liwat aja pun boleh ya. Yang penting liwat di tanah Arafah. Nanti kita jelaskan di bawah. Sekarang saya terangkan dulu yang di atas ini, yang pokok-pokoknya. Jadi yang pertama rukun haji ihram, niat ya. Yang kedua wa wukufun bi Arafata baina zawalin wa fajri nahrin. Wukuf di Arafah antara zuhur hari 9 sampai subuh hari 10. Kemudian yang ketiga itu di sebelahnya, halaman sebelahnya, wa tawafu ifadatin, tawaf ifadah. Itu rukun yang ketiga. Ya, tawaf rukun namanya, tawaf ifadah. Nah, yang keempat wa sa'yun sab'an.
sa'i 7 kali, itu yang keempat. Terus ya, nah yang kelima di halaman sebelahnya wa izalatu sya'rin, menghilangkan rambut, artinya cukur. Itu rukun haji yang kelima. Yang keenam wa tartibun, tartib. Jadi berapa itu jumlahnya nih kalau ame tartib? Ya jadi 6. Rukun haji. Niat, ya, niat ihram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ibadah, sa'i 7 kali, 4 wa izalatu sya'rin, cukur, wa tartibun, tartib, itu 6. Kadang-kadang disebut 5, boleh juga. Tartib nggak dihitung, itu udah otomatis, nggak boleh disungsang. Kayak wudu, ya, rukun wudu ada 6, itu diantara 6 yang terakhir tartib itu. Ya, anggap nggak disebut ya nggak apa-apa, karena udah otomatis. Muka duluan, habis muka tangan, ya, dan seterusnya. Ya, ame tartib jumlahnya 6. Ini pun begitu juga nih, ada 6 ini rukun-rukun haji, ya. Nah, kalau dibuat gambaran, dibuat peta, ya, peta pelaksanaan, ya mula-mula ya niat di tanah haram di Mekah, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, berangkat kita. Ya, sebelumnya ada pakaian ihram. Ini yang rukun-rukun aja nih, setelah pakaian ihram di kota Mekah itu tempat pemukiman, niat di situ nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Rukun pertama, jalan naik bis menuju ke tanah Arafah. Wukuf di Arafah, rukun kedua. Rukun kedua. Kemudian setelah di Arafah pergi ke Muzdalifah, bukan rukun, wajib haji. Habis di Muzdalifah ke Mina, juga bukan rukun, wajib haji. Melontar aja, nah itu rukun lagi. 3 dah. Ya, ntar selesai nginep itu 11-12, itu bukan rukun haji, wajib haji, pulang ke Mekah. Ya, di Mekah ngapain? Tawaf ifadah 7 kali. Habis tawaf ifadah sa'i. Habis sa'i udah tartib itu. Itulah peta perjalanan haji, ya. Di sini kan di dalam kitab dia nggak ngelihat petanya, dia hanya melihat penyebutannya aja, yaitu niat, wukuf di Arafah, begitu, tawaf ifadah, sa'i, kemudian cukur, ya, kemudian tartib, ya. Nah itulah pokok-pokok rukun-rukun haji. Nah penjelasan lihat di bawah. Penjelasannya ya di bawah itu, di halaman yang tadi lagi wa arkanuhu, ya. Di bawah tuh ada kalimat wa amma arkanuhu, dan adapun rukun-rukunnya. Ya, nya ini apa nih? Ayil haji, rukun-rukun haji. Fasittatun, maka ada 6. Ya. Yang pertama ihramun. Ya. Al-awwalu ihramun. Yang pertama adalah ihram. Ini supaya dibedain antara ihram artinya kain ihram, antara ihram artinya niat haji. Nah, di sini yang wajib bukan kain ihram. Kain ihram apa yang rukun bukan kain ihram, yang rukun niatnya. Itu pakai kain ihram itu wajib haji. Wajibnya itu dia. Bukan rukunnya itu. Rukunnya niat. Maka kata-kata ihram diartiin tuh, jangan sampai salah paham. Ntar ada yang paham ihram kain ihram rukun haji. Enggak lah. Seandainya ada orang haji pakai pakaian biasa, sah, cuman dia melanggar, kena denda begitu. Ya mungkin dia lagi sakit, kedinginan aja begitu, kedinginan aja. Ya, makan obat apa, udah pakai jaket. Orang-orang pakai 2 lembar, dipakai jaket sendirian. Ya karena sakit enggak apa-apa, tapi tetap kena denda. Ya. Sah hajinya. Karena dia melanggar yang wajib, bukan melanggar yang rukun.
Ini yang rukun ini ihram dalam arti niat. Maka diterangkan tuh al-awwalu ihramun yaitu niyatu dukhulin fil haji, niat masuk ke haji. Yang sering kita sebut nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Fa in ahrama bihajjataini in aqadat wahidatan. Apabila dia berihram dua haji, maka yang terjadi in aqadat wahidatun, yang terjadi hanya satu. Ya nggak mungkin dong dalam satu tahun orang ihram haji dua kali, nggak ada lah, nggak bisa itu. Ya, jadi dalam satu tahun orang yang haji itu niatnya cuman sekali. Mau besok lagi ya bisa tahun depan, mau kerjain lagi tahun depan lagi. Ya, nggak bisa dalam satu tahun dua kali, itu susah, nggak bisa. Karena yang jadi masalah hukumnya itu. Kedua lagi nggak mungkin udah masuk haji dimasukin lagi. Ya boleh masukin haji kalau udah selesai. Nah ini selesai haji udah hilang hari Arafah, mau bagaimana? Ya, udah selesai haji hari Arafah udah berlalu. Ya, kalau nggak ada Arafah ya nggak ada haji, karena dia limit, dibatasin. Tadi yang dibilang tuh Arafah itu yaitu tanggal 9 Zulhijjah dari zawal lohor ya sampai fajar ya yaumin nahar, sampai subuh hari lebaran hari 10 itu. Dia tuh yang nggak bisa mundur-mundur lagi. Kalau tawaf sa'i bisa entar tawaf sa'i. Ya, tapi kalau wukuf di Arafah itu hanya waktunya terbatas. Nah, yang penting kita wukuf datang lohor jadi, habis asar jadi, malam jadi begitu. Yang penting sekejap aja udah sah. Nah, jadi itu. Maka di sini ada masalah nih, dikatakan apa yang dibilang fa in ahrama bihajjataini. Maka seandainya seseorang berihram dua haji, mana ada in aqadat wahidatun, maka yang terjadi hanya satu. Jadi niatnya dua, yang satu nggak kepake begitu. Wal afdalu ayyu ayyina fi niyati. Yang paling afdal ia menentukan niatnya. Jadi kalau nggak ditentuin niatnya, itu nanti bisa diatur itu ya, dilihat ini falau ahrama wa atlaqa. Ini contohnya nih, seandainya orang niat ihram kemudian wa atlaqa artinya dibebaskan, enggak ditentuin ini ya, bi an qala, seperti dia mengatakan nawaitul ihram tuh, saya niat ihram, enggak diterangkan apakah ihram haji, apakah ihram umroh. Jadi enggak diterangkan ini nawaitul ihram. Kalau kita kan yang biasa nawaitul hajjah wa ahramtu bihi ya, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha begitu. Sekarang dia nawaitul ihram, saya niat ihram. Nah ini yang masih umum, ini namanya atlaqa. Walau ahrama wa atlaqa. Ini masalah ini. Seandainya orang berniat ihram dan tidak menyebutkan tertentunya, apakah ihram haji, apakah ihram umroh. Kalau umroh kan kapan aja bisa dikerjain, mau musim haji, mau di luar haji bebas. Kalau haji nggak bisa kapan aja, karena dia terikat dengan wukuf di Arafah. Kalau umroh nggak ada wukuf. Nah sedangkan dia niat umum, nawaitul ihram, saya niat ihram. Apakah ihram umroh, apakah ihram haji? Kalau kita kan yang biasa nawaitul umrata, bikin umroh dah, nawaitul hajjah, bikin haji, jadi jelas. Ini enggak nih, nawaitul ihram, ihram yang mana itu? Maka ntar apa jadinya nih? Au nawaitul ihram bin nusuk, saya niat ihram dengan an-nusuk, ini ibadah ini. Ya. Nah, jadi apa nih ininya kesimpulannya nih? Fa in kana fi ashhuril haji sarrafahu ila ma syaa minan nusukaini. Apabila
niatnya tadi di musim haji, ada istilah musim haji. Ya, musim haji itu kan 2 bulan 10 hari. Ya, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, dan 10 hari bulan apa? Terbalik saya ngomong. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari daripada bulan itu istilahnya bulan apa, musim-musim haji. Kan ada ayat al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang udah dimaklumi, udah diketahui. Bulan apa itu yang udah diketahui? Yaitu 1 bulan Syawal, 1 bulan Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah. Itu yang disebut musim haji. Kalau diniat ya tadi nawaitul ihram di bulan Syawal, berarti kan udah masuk musim haji begitu. Nah, ini bagaimana katanya? Sedangkan dia nggak nentuin. Ya, ini sebetulnya sih nggak perlu kita tahu, ini emang ngerepotin aja ini. Ya, cuman ada di kitab ini. Ya, jadi bila mana ada orang nawaitul ihram, saya niat ihram, nggak disebut ihram haji bisa, ihram umroh bisa. Ya, ihram haji udah masuk bulan haji, udah masuk ashurul haj, bulan-bulan haji Syawal. Cuman dia kena nungguin lama banget, pakaian ihram terus, pakaian ihram bulan Syawal 1 bulan, pakaian ihram Zulqa'dah 1 bulan. Jarang yang orang praktekin, secara praktek nggak ada. Cuman ini hanya ilmu aja ini, nggak ada yang praktek, siapa yang kuat? Ya, jadi sah aja. Dia niat haji di bulan Syawal, cuman dia yang susah. Ketika di nawaitul hajja di bulan Syawal, paling dia bisa tawaf kudum. Tawaf kudum itu kayak tahiyat masjid begitu. Tawaf kudum. Habis tawaf kudum dia sa'i. Setelah sa'i nungguin terus. Mau Arafah belum waktunya. Mau wukuf belum waktunya. Nungguin terus. Ya, 1 bulan Zulqa'dah, 1 bulan Zulhijjah, sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 2 bulan 9 hari pakaian ihram terus. Nggak boleh berhubungan, nggak boleh pakai baju begini, nggak boleh pakai minyak wangi, ya, nggak boleh pakai celana kancut. Nggak ada orangnya, udah repot itu dah. Ya, nggak ada yang ngerjain begitu. Ini cuman ilmu aja, ini perdebatan aja ya. Ini hanya ilmu aja. Begitulah ulama zaman dulu ya, bikin masalah. Ya mungkin semacam ngasah otak. Ya. Jadi kalau dia niat ihram, kemudian niatnya mutlak, nggak disebutin ihram umroh, apa ihram haji begitu. Fa in kana fi ashuril haj, kalau memang udah masuk bulan-bulan haji, dia bisa mengalihkan ke yang mana aja begitu. Sarrafahu ila ma syaa minan nusukain. Dia bisa jadiin niat tadi niat umroh, dia bisa jadiin niat tadi niat haji, bebas katanya. Karena tadi niatnya bebas. Au ahdihima, atau diniat salah satu. Ya. Atau dia niat salah satu ya. Jadi dia boleh niat secara umum atau diniat salah satu. In kana waktu sarfi sholihan lahuma thumma ba'da ta'yin ya'ti bima ayyanahu fala yujzi'ul amalu qablahu. Wah, ini repotnya ceritanya, maka kita lewatin. Yang penting tadi udah ada ceritanya, itu udah ada penjelasan bahwa rukun haji yang pertama niat ya, yang pertama niat ya. Dan ketika dia niat, sebaiknya tentuin ya, apakah niat haji, apa niat umroh. Itu bisa diatur biar jelas begitu. Anggap ente dari sini misalnya bulan Zulqa'dah, pertengahan Zulqa'dah, kan udah dikirim ke sana. Ente boleh aja niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Cuman resikonya ihram terus. Nggak ada lah, kebanyakan datang ke sono niatnya umroh. Itu yang disebut bikin nanti ada
denda, namanya bayar dam. Ya, ini namanya haji tamatu. Apa haji tamatu? Dia bikin umroh dulu, nanti datang musim haji baru bikin haji. Datang hari Arafah itu, dekat-dekat hari Arafah baru dibikin haji. Ya, itu namanya haji tamatu. Itu yang ramai dikerjakan oleh orang-orang, termasuk orang Indonesia. Maka haji tamatu dikenakan denda. Ada lawan tamatu namanya ifrad. Nah, itu yang susah tuh ifrad. Datang ke Mekah niat haji. Ya. Nah, kalau dekat dengan hari Arafah masih enteng. Anggap datang tanggal 1 Zulhijjah. Kan wukuf tanggal berapa? 9 paling 9 hari pakaian ihram. Haji ifrad begitu. Datang bikin haji dulu. Ntar udah haji selesai baru bikin umroh. Itu pahalanya gedean dan nggak ada denda. Cuman jarang orang ngerjain. Biasanya bisa dikerjain bila mana dia datang dekat-dekat orang wukuf di Arafah. Kadang-kadang haji plus misalnya nih, haji plus tinggal anggaplah seminggu lagi diberangkat. Ya, seminggu lagi hari Arafah diberangkat terus anggaplah dia ke Madinah sehari 2 hari begitu. Di Madinah di Bir Ali niat, bukan niat umroh, langsung niat haji. Sampai di Mekah tawaf kudum dan dia boleh sa'i. Setelah itu nggak ada cukur, nungguin hari Arafah. Ya mungkin 5-6 hari dalam keadaan pakaian ihram. Ya, tidur begitu aja udah. Ya, cuman dua lembar doang, atasan sama bawahan, nggak pakai celana dalam, gitu. Selama seminggu misalnya. Ya, nah itu istilahnya kalau memang dia kuat, ya bisa ngerjain haji ifrad. Kebanyakan orang nggak kuat, ya, susah lah, agak repot. Jadi mau tinggal seminggu kayak wukuf di Arafah. Mau tinggal 10 hari kayak wukuf di Arafah. Dia datang, dibikin umroh dulu. Umroh selesai pakai baju biasa. Nungguin nanti tanggal 9 Zulhijjah baru niat nawaitul hajjah. Begitu, ya. Baik. Selanjutnya wasani, lompat aja. Wasani. Jadi yang pertama rukun haji ihram. Maksudnya niat ihram haji, ya. Maksudnya begitu. Kemudian yang kedua wasani wukuf bi Arafah. Berada di Arafah. Wa yajibu fihi huduruhu, dan wajib pada Arafah itu, pada wukuf itu kehadirannya. Jadi yang penting orang hadir begitu. Bi juz'in min ardiha, pada sebagian dari tanah Arafah. Anggap tanah Arafah seukuran meja. Ya dia mau wukuf di tengah, mau di pinggir, mau sebelah bilir, mau sebelah mari, bebas. Yang penting ada dia semeja ini. Inilah meja gambaran kecil tanah Arafah. Begitu. Jadi yang penting dia hadir. Itu wajibu fihi huduruhu. Wajib pada wukuf ini kehadirannya bijuz'in min ardiha, pada sebagian dari tanah Arafah. Kalau di luar dari meja nggak bisa sini. Anggap di tanah juga, cuman kan bukan Arafah. Dibikin kemah di sini. Nggak usah. Dia harus masuk kemari nih ke lokasi yang namanya tanah Arafah itu. Ya sana udah ditandain. Kalau kita haji udah diatur semua, tinggal naruh badan aja udah. Begitu. Yang penting berada bijuz'in min ardiha, pada sebagian dari tanah Arafah, au ala ghusni syajaratin fiha, atau berada di batang pohon yang pongkolnya di Arafah. Jadi boleh wukuf di Puunan, ya, nangkring di Puunan, nggak apa-apa. Jadi Puunan itu termasuk tanah Arafah, ya, karena dilihat Puunan itu kan mentik di tanah. Ntar kalau di pesawat itu yang nggak bisa,
Anggap di pesawat aja dah diam di situ. Ya, nggak bisa karena udara Arafah bukan Arafah katanya. Udara Arafah bukan tanah Arafah. Maka disebut di sini tanah Arafah begitu. Bijuz'in min ardiha tadi itu. Wukuf di tanah Arafah. Ya, wukuf pada bagian tanah Arafah. Termasuk wukuf di batang pohon yang tumbuh pongkolnya di Arafah. Jarang sih, cuman itu masalah aja. Ya, aw ala ghusni syajaratin fiha. Bi khilafi ma idza raqiba ala thairin. Berbeda kalau dia nunggang kapal fi hawaiha, di hawanya, di udara Arafah. Itu enggak termasuk. Anggap wukuf pakai helikopter. Muter-muter di situ, enggak bisa. Karena udara Arafah bukan termasuk bumi Arafah. Yang diminta wukuf di bumi Arafah. Au raqiba ala sahabin tuh, atau dia nunggang awan misalnya. Ya enggak ada lah. Seandainya aja. Au raqiba ala sahabin fihi, atau dia nunggang awannya sedang berada di Arafah. Au tarahu fihi, atau dia terbang diterbang ya, dengan alat bantu. Atau dia terbang di udara Arafah, fala yakfi, tidak memadai, nggak bisa. Di anna hawa Arafat, karena udara Arafat laisa lahu hukmuha, dia bukan termasuk hukum tanah Arafah. Ya, jadi yang penting di tanahnya. Di puunan masih sah, karena puunan nempel ke tanah katanya. Ya. Kalau puunannya ngambang nggak bisa juga begitu. Wa yakfil hudur bi ardiha, cukup hadir di bumi Arafah. Wa in kana maron, walaupun cuman liwat doang. Tuh. Cakep sekali ini. Artinya gampang sekali. Orang nggak mesti yang udah kan yang dipraktekkan. Kita ini berkemah, kata orang camping udah disediain tuh dah. Ya, oleh pemerintah kita ada bagiannya tuh. Di tanah Arafah ada daerah kita tuh dah buat Indonesia, dibikin kemah begitu. Ntar kita ada di situ dalam kemah. Ya. Anggap liwat doang sah, anggap ini tanah Arafah, diliwat doang. Yang penting diliwat doang udah masuk waktu Arafah. Kapan masuk waktu Arafah? Mulain lohor hampir subuh. Lohor tanggal 9, subuhnya ada tanggal 10. Dimasuk begitu liwat aja, sah. Liwat aja, nenggel bolak-balik terserah lah. Yang penting dia liwat di tanah Arafah. Nggak mesti jedok di situ. Nggak mesti diem, ya. Boleh begitu. Cuman secara praktek ya jarang juga. Orang pengen diem di tanah Arafah, dia berzikir, dia berdoa, dia beribadah begitu. Pengen berlama-lama. Kalau tadi kan cuma numpang liwat doang. Secara hukum sah. Nah, secara hukum begitu. Jadi dikatakan di sini wa in kana maron, walaupun sebatas liwat doang, fi talabi abikin, di dalam menguber yang kabur. Anggap dia punya budaknya kabur. Kebetulan musim haji, budaknya kabur liwatin Arafat, diliwat aja lagi dah ke Arafah. Nguber-nguber budaknya. Sambil niat haji. Ya, jadi juga itu. Wa ilam yadri annaha Arafat. Walaupun dia nggak tahu tuh tadi dia nguber, dia liwatin, tahu-tahu itu tanah Arafah. Walaupun ditaunya setelah liwat. Loh tadi gua ngeliwat tanah Arafah. Iya, wah udah pas banget udah. Ya. Jadi walaupun dia nggak tahu itu yang diliwatin tanah Arafah, masih sah katanya. Wa ulima min zalika anna sarfal wuquf ila ghairihi la yu'athir. Diketahui dari hal itu bahwa mengalihkan orang berwukuf kepada lainnya tidak berpengaruh. Maksudnya dia berwukuf, ya, tapi dialihkan tujuannya untuk nguber-nguber budaknya yang kabur. Itu sah katanya. Tapi kalau lagi tawaf nggak boleh, kita lagi tawaf. Teman kita di depan, kita pengen ngejar. Itu seukuran ngejar nggak dianggap. Karena
niatnya tawaf udah berubah. Itu berubah ngejar-ngejar teman. Kalau tadi niat niat ukuf berubah, pengen ngejar-ngejar, yaitu apa tadi, budaknya yang kabur. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Itu dibedain di situ katanya. Jadi dengan demikian mengalihkan tujuan wukuf ke tujuan lain tidak ngaruh. Itu yang disebut anna sorfal wukuf ila ghairihi la yu'athir. Bahwasanya mengalihkan wukuf ke lainnya tidak berpengaruh. Maka dikatakan bi khilafit tawab, berbeda dengan tawab. Nggak boleh tawab. Tadi saya bilang. Maka tuh kalau lagi tawab, kita punya ketua rombongan, jangan ngejar-ngejar dia, tawab aja. Jangan aku mau sambil tawab sambil itu jadi katanya udah berubah tawabnya. Maka seukuran ngejar-ngejar itu nggak dianggap. Tadi harus mundur lagi seukuran itu. Tadi anggap ngejar-ngejar 5 meter, supaya sah mundur 5 meter. Baru jalan lagi. Mundur, kayak undur-undur dulu begitu. Ya. Gitu. Kalau tawaf, wasai, sa'i begitu juga. Nggak boleh sa'i, ayo main kuat-kuatan, ayo main dulu-duluan sampai ke Sofa, sampai ke Marwah, wah bahaya itu. Jadi seukuran sa'inya itu karena udah dirobah niatnya, ya hilang semua. Tapi nggak semua sih hilangnya, seukuran lomba-lomba itu. Ya. Jadi kalau lagi tawaf tetap semata-mata tawaf. Kalau lagi sa'i tetap semata-mata sah, jangan ngejar kawan atau ketua rombongan. Ini yang dikhawatirkan nih kalau nggak tahu orang yang ngikut rombongan. Dia nggak begitu ngerti, ketua rombongan nggak bilangin. Akhirnya nih yang ngikut selalu lagi tawaf, kadang-kadang dikencengin tawafnya demi mengejar, takut linglung udah kalau sendirian. Iya, takut ketinggalan. Lagi sa'i begitu juga, dia ngejar-ngejar temennya atau ketua rombongan. Nah ini, jadi ketua rombongan harus bijak. Yaitu apa? Jangan terburu-buru tawafnya. Ntar ketinggalan tuh jamaah lu. Akibatnya tuh jamaah lu ngejar-ngejar lu. Seukuran ngejar-ngejar nggak dianggap. Ini kan jadi cacat jadinya. Iya, kacau udah. Bahaya itu. Itu masalah kecil sebetulnya itu. Ya. Cuman ya masalah teliti itu. Kadang-kadang kan orang punya penyakit kutil. Apa penyakit kutil? Kurang teliti. Itu kata MZ begitu, MZ. Kenal MZ? Ya. Jadi ada kutil, ada kurap, apalagi itu dah. Dibilang tuh penyakit masyarakat begitu. Kutil kurang teliti, ya. Lagi kurap apalagi tuh kudis kurang disiplin, kutil kurang teliti. Kalau kurap, kurang apa itu? Wala alam dah, saya nggak begitu nggak ada tuh dah. Ya. Itu Zainuddin MZ. Jadi kadang-kadang yang ikut jamaah kurang teliti, yang bawa jamaah kurang teliti, samanya dah. Sama-sama kurang teliti. Jadi bihilafit tawab wasa'i wa ramyil jimar. Begitu juga melontar emang nawaitu kita untuk melontar, jangan tujuan yang lain-lain begitu. Fa innahu yadurru fiha sharib, maka sesungguhnya bila dialihkan maka berbahaya. Ya. Kemudian wa yustaratu fil waqif kaunuhu muhriman. Syarat orang yang berwukuf, apa syaratnya nih? Syarat orang yang berwukuf dia lagi ihram. Ya, udah niat berarti. Ya, lagi ihram. Kemudian ahlan lil ibadah, dia ahli ibadah. Pengertian ahli ibadah bukan tukang ibadah, artinya dia akil. Bukan akil, berakal begitu. Dia berakal alias enggak gile. Kalau gile ya enggak sah. Ya. Jadi syarat orang berwukuf di Arafah, orangnya ihram, udah niat tadi, ya, niat haji ya di Mekah. Kemudian ahlan lil ibadah, ahli untuk beribadah, maksudnya dia ada memenuhi syarat-syarat untuk ibadah, akalnya ada alias nggak gila begitu. La mugma alai, dan tidak dalam keadaan
nggak sadar, tetap dia sadar. Jami waktil wukuf, dia sadar di seluruh waktu wukuf. Wala yadurrun naum, tidak berbahaya kalau tidur. Jadi wukuf di Arafah syaratnya orangnya waras, ya, nggak gila, syaratnya orangnya dalam keadaan sadar. Kalau dia nggak sadar, sakit ayan, dari mulain sakit ayan, dari mulain tadi tuh lohor ya, lohor tanggal 9 Zul ayan terus ayan sampai subuh 10 Zul, itu nggak haji udah. Nggak haji. Tapi kalau dia sadar, mungkin tengah-tengah di sini atau di sini sadar, 1 jam sadar, setelah itu ayan lagi misalnya, nah itu masih sah. Ini ayan terus begitu. Nah itu yang nggak bisa itu. Jadi syarat orang berwukuf nggak banyak sih. Yang penting dia ada akalnya dan nggak ayan. Itu yang paling pokok. Dikatakan la mugma alaih, nggak ayan, jami'a waqtil wukuf, seluruh waktu wukuf, wala yadurrun naum, dan tidak berbahaya tidur. Apa tidur terus dia? Anggap dari tanggal tadi tuh habis lohor, sebelum lohor datang dia, capek banget tidur terus di kemah, bangun sah katanya wukufnya. Seandainya begitu ya. Lanjutannya yang akan datang. Ya mudah-mudahan ini ya menambah ya ilmu kita lebih ya. Atau yang sudah biar lepek aja udah, biar tambah nempel ya. Ya inilah saudara-saudara tentang rukun-rukun haji. Nanti kita teruskan tuh rukun-rukun haji ya, di yang pokok soalnya supaya nggak keliru ya. Sehingga dengan demikian hajinya bermutu, berkualitas ya. Ada pertanyaan kali? Tadi kan niat nirum nggak boleh dua niat. Kalau andai kata kita niat haji setelah mulai badal gimana? Badal orang tua. Iya, badal orang tua doang, titik. Kita nggak haji. Jangan kita haji buat badal orang tua, haji buat kita. Nggak bisa. Itu saat badal orangnya udah pernah haji gimana? Betul. Iya, syarat badal yang melaksanakan dia udah haji. Jadi ya. Kalau orang haji melaksanakan badal haji bisa 2 orang nggak? Apa 1 orang nih? Bagaimana? Andai kata ada 2 badal, kan 1 orang, 2 niat bisa kan? Nggak bisa. Pokoknya kalau ada 2 orang badal haji dibutuhkan 2 orang yang ngelaksanain. Begitu. 2 orang dibutuhkan. Nggak bisa 1 orang dia bisa membadalin 2, 3 dan seterusnya dalam 1 tahun itu. Nggak bisa. Jadi hanya dalam 1 tahun pelaksanaan ibadah haji, yaitu seseorang bisa melaksanakan badal 1 orang. Begitu. Baik, saudara-saudara, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari wabah ya, dilindungi dari musibah, dilindungi daripada bahaya ya. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hajirun wa ila hadratin nabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Muhaimin ya Salam, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallim minna al waba wat ta'un. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته